Oke, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 5. Kami di sini membawa topik dengan judul Kajian Psikologi Perkembangan pada Usia Madya dan Lansia. Oke, sebelum masuk kepada pemaparan materi lebih lanjut, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yang dimulai dari saya. Saya Ahmad Fatir Kurniawan dengan NIM 2507020047. Selanjutnya teman saya. Gerson Jami dengan NIM 25070200010. Perkenalkan, nama saya Sosipatra Sonalede dengan NIM 250702030. Perkenalkan, saya Darli Angela Rika Nabia dengan NIM 2507020025. Saya Yunia Kamalia Gunari dengan NIM 2507020009. Saya Eunike Banamakani dengan NIM 2507020001. Saya Mario Delviana Dolo Nomeni dengan NIM 2507020020. Saya Dinda Nasya Hendri Abola dengan NIM 2507020015. Sudah bekas mati? Ya. Suatu fase penting dan signifikan dalam siklus kehidupan yang secara kronologis berada pada rentang usia 40 hingga 60 tahun. Usia Madya adalah masa peralihan antara usia dewasa, muda, dan usia tua. Fase ini ditandai dengan perubahan besar pada aspek fisik, psikologis, dan sosial. Baik, saya akan membahas dari aspek fisik. Pada aspek fisik, terjadi penurunan fungsi tubuh seperti melemahnya otot, berkurangnya elastisitas kulit, serta meningkatnya risiko terkena penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes. Lalu ada secara psikologis, individu sering menghadapi kondisi di mana ditandai oleh perasaan ketidakpuasan terhadap pencapaian hidup selama ia hidup, serta kecemasan terhadap keterbatasan waktu yang ia miliki untuk mencapai impian yang belum dicapai. Lalu selain itu, secara sosial terjadi perubahan peran dalam keluarga, termasuk fenomena sindrom sarang kosong ketika anak-anak mulai mandiri dan meninggalkan rumah. Lalu ada perubahan psikologis pada usia madya. Yang pertama ada masa yang sering menimbulkan rasa takut. Jadi, di usia madya sering dianggap menakutkan oleh banyak orang karena semakin dekat seseorang dengan usia tua, perasaan takut ini makin kuat. Banyak orang dewasa tidak mau mengakui bahwa mereka sudah memasuki fase ini. Hal ini karena banyak stereotip negatif yang beredar tentang usia madya, membuat mereka merindukan masa muda yang dianggap lebih menyenangkan dan berharap bisa kembali ke masa itu. Lalu ada perubahan yang kedua, yaitu periode perubahan atau transisi. Usia madya bisa diibaratkan seperti masa pubertas, yaitu periode perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Orang dewasa di usia ini meninggalkan ciri-ciri masa dewasa awal dan mulai menunjukkan perubahan jasmani dan pola perilaku yang baru. Lalu ada perubahan psikologis yang ketiga, masa penuh stres. Proses adaptasi terhadap berbagai perubahan, terutama perubahan fisik dan sosial, tidak mudah. Perubahan ini bisa mengganggu keseimbangan fisik dan mental seseorang, sehingga menimbulkan stres yang cukup kuat selama periode ini berlangsung. Lalu ada yang keempat, usia yang rawan masalah kesehatan. Masa dewasa madya juga sering dianggap sebagai usia yang berisiko untuk masalah kesehatan. Tekanan dari kerja keras, kecemasan yang berlebihan, dan gaya hidup yang kurang sehat dapat membuat seseorang rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk gangguan jiwa.
Lalu yang kelima ada masa penuh rasa canggung. Orang yang masuk usia madya sering merasa seperti berada di antara dua dunia, bukan muda, bukan juga tua. Mereka merasa tidak begitu dianggap di masyarakat dan cenderung ingin menjaga privasi serta tampil lebih konservatif dalam berbagai hal seperti gaya hidup, pemilihan barang, dan perilaku sehari-hari. Lalu yang kelima ada masa penuh Lalu ada yang keenam. Boleh next slide. Oke, yang keenam ada masa untuk berprestasi. Menurut Erikson, usia madya adalah masa krisis yang menentukan apakah seseorang akan terus berkembang, generativitas, atau justru berhenti berkarya atau stagnasi. Banyak orang dewasa di fase ini menjadi pemimpin dalam berbagai organisasi dan pekerjaan. Mereka sering disebut sebagai generasi pemimpin yang bertanggung jawab mengarahkan banyak hal di masyarakat. Lalu ada yang ketujuh, masa evaluasi diri. Di usia ini banyak orang mulai merenungkan dan menilai kembali pencapaian hidup mereka. Lalu yang kedelapan ada masa kesepian. Seringkali masa dewasa madya diiringi dengan masa kesepian, terutama saat anak-anak mulai mandiri dan tidak tinggal lagi serumah. Yang tadi sindrom kosong saya jelaskan pada definisi. Lalu ada yang kesembilan yaitu masa jenuh. Banyak pria dan wanita merasakan kebosanan dalam rutinitas hidup sehari-hari pada akhir usia 30-an hingga 40-an tahun. Rasa jenuh ini bisa membuat periode dewasa madya terasa kurang menyenangkan dan kurang memuaskan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada adaptasi terhadap perubahan fisik. Yang pertama ada perubahan penampilan. Penampilan sangat berperan dalam bagaimana kita dipandang oleh lingkungan sejak remaja, apalagi dalam hal status dan kepemimpinan. Di usia madya, banyak orang takut jika penampilan mereka mulai menurun karena hal itu bisa mempengaruhi bagaimana mereka dihargai. Lalu ada yang kedua, perubahan pada indera. Nah, perubahan pada indera ini, mata dan telinga adalah indera yang paling terasa berubah. Pada mata, biasanya bagian pupil mengecil dan kemampuan melihat mulai menurun, seringkali menyebabkan rabun dekat atau presbiopi, atau masalah seperti katarak dan glaukoma. Lalu pada pendengaran juga melemah, seperti orang dewasa madya perlu berusaha lebih keras mendengarkan lawan bicara atau suara sekitar. Oke, next. Perubahan yang ketiga adalah perubahan fungsi tubuh. Organ tubuh mengalami banyak perubahan karena jaringan tubuh ikut menua. Contohnya sistem kelenjar pada kulit menjadi lambat untuk membersihkan kotoran sehingga bau badan bisa meningkat. Lalu ada perubahan yang keempat yaitu perubahan kesehatan. Ini memasuki usia 40-an, banyak orang mulai merasakan tubuhnya lebih rentan dan mudah lelah. Gejala yang sering muncul antara lain telinga berdengung, otot pegal, kulit yang kurang sensitif, sering pusing, sakit perut, dan hilangnya kurang nafsu makan serta susah tidur. Lalu yang terakhir ada perubahan seksual. Bagi wanita, masa menopause adalah saat menstruasi berhenti dan kemampuan untuk hamil hilang. Masa ini sering diikuti oleh perubahan fisik dan emosional akibat turunnya kadar hormon estrogen. Sedangkan pria mengalami perubahan yang disebut klimakterik pada usia sekitar 60-70 tahun yang berlangsung perlahan. Perubahan ini tidak selalu melibatkan perubahan fisik yang nyata, tapi lebih kepada perubahan emosional. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan psikososial pada masa usia madya. Nah, jadi terdapat 3 tipe perubahan pada perkembangan usia madya, di mana yang pertama itu adalah perubahan terkait dengan terkait dengan kebutuhan maturasional, yaitu perubahan yang terjadi karena proses alami pertumbuhan dan perkembangan manusia seperti perubahan fisik, kognitif, dan emosi. Nah, misalnya
seorang wanita yang mengalami menopause dan perubahan fisik lainnya, sehingga ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan terkait peran yang didukung secara budaya, yang dimana perubahan yang terjadi karena pengaruh budaya dan lingkungan, seperti perubahan peran sosial dan tanggung jawab. Misalnya seorang pria yang akan menjadi ayah untuk pertama kalinya, sehingga ia harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai seorang ayah. Nah, kemudian perubahan terkait dengan pengalaman yang tidak biasa atau timing yang tidak biasa. Nah, contohnya di sini seperti seorang wanita yang dia mengalami perceraian dan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai single parent. Nah, kemudian kemudian di sini kami mengambil dua teori oleh Erik Erikson, yaitu ada model tahapan normatif dan juga model timing of effect. Jadi model tahapan normatif itu merupakan teori yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia terjadi dalam tahapan-tahapan yang normatif, yaitu tahapan yang diharapkan terjadi pada usia tertentu. Dan model timing of event merupakan teori yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang. Nah, contohnya seorang pria yang menikah pada usia 30 tahun, kemudian dia memiliki anak pada usia 32 tahun dan seterusnya. Nah, jadi mungkin bisa ke slide sebelumnya. Oke, terkait perubahan emosi pada usia parubaya. Jadi terdapat perubahan emosi yang kompleks ketika anak-anak meninggalkan rumah, sehingga perasaan orang tua pada usia madya itu mereka mengalami penurunan kesejahteraan emosional. Nah, misalnya di sini seorang ibu dia merasakan kesepian ketika anaknya meninggalkan rumah untuk kuliah, sehingga ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. Kemudian kepuasan pernikahan cenderung meningkat, tetapi perceraian dapat terjadi jika hubungan tidak hangat. Nah, jadi perasaan puas dalam pernikahan itu dapat meningkat karena pengalaman dan kebijaksanaan, tetapi perceraian dapat terjadi jika hubungan tidak hangat dan tidak ada komunikasi yang efektif. Contohnya, seorang pasangan yang telah menikah selama 20 tahun tetapi masih memiliki hubungan yang hangat dan komunikatif, sehingga mereka merasa puas dalam pernikahan. Kemudian pada peran sosial usia madya, mereka cenderung mengambil peran sebagai kakek atau nenek. Kemudian mereka juga memiliki keterlibatan yang bervariasi tergantung pada kedekatan mereka dengan cucu. Misalnya di sini seorang nenek yang sangat dekat dengan cucunya, sehingga ia dapat membantu merawat dan mengajari mereka setiap hari. Kemudian agama dan spiritualitas juga dapat meningkatkan kualitas hidup orang-orang pada usia madya, di mana mereka cenderung tergabung dalam kegiatan keagamaan dan spiritualitas. Lanjut. Jadi kemudian pada perkembangan sosial emosional mereka, jadi mereka cenderung aktif secara emosional, spiritual, dan sosial. Kemudian orang pada usia madya juga fokus pada kehidupan profesional, perkawinan, dan keluarga. Dan mereka memiliki konsep kearifan yang sama, yaitu mampu menyelesaikan masalah dan religius. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Mereka mendekatkan diri pada bidang dan ilmu keagamaan, serta meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi stres serta ketidakbahagiaan. Nah, gejala-gejala penting pada usia madya ini dapat dilihat dari keintiman mereka. Kemudian generatif di sini maksudnya adalah
orang-orang pada usia madya itu mereka cenderung berkontribusi untuk membantu masyarakat dan generasi-generasi muda. Kemudian pada integritas itu artinya mereka memiliki suatu integritas untuk mempertahankan dan melanjutkan hidup mereka. Sekian dari saya. Oke, kita masuk di perkembangan kognitif usia madya. Yang pertama itu dibagi menjadi mekanik kognitif dan pragmatik. Pada usia madya, mekanik kognitif seseorang itu menurun. Mekanik kognitif itu yang mencakup kemampuan dan kecepatan dalam memproses masukan sensorik, perhatian, memori visual, dan motorik. Kemampuan diskriminasi, perbandingan, serta kategorisasi. Karena mekanik kognitif sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, keturunan, dan kesehatan, maka penurunannya seiring bertambahnya usia sangat mungkin terjadi. Yang kedua, pragmatik kognitif. Kalau mekanik kognitif tadi menurun, ini pada usia madya, pragmatik kognitif seseorang itu meningkat karena pragmatik kognitif ini terbentuk oleh pengalaman. Misalnya keterampilan membaca, menulis, pemahaman bahasa, tingkat pendidikan, keterampilan profesional, serta berbagai bentuk pengetahuan hidup yang membantu seseorang menguasai atau mengatasi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya ada perhatian. Perhatian dibagi menjadi 3 di sini. Yang pertama, perhatian selektif atau kemampuan untuk memusatkan fokus pada satu aspek pengalaman yang relevan sambil mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Pada usia madya menurun. Contohnya saat berbicara di tempat umum, banyak orang lain yang berbicara, banyak suara kendaraan juga. Nah, perhatian selektif di usia madya itu menurun. Yang kedua, perhatian terbagi atau divided attention. Perhatian terbagi mencakup kemampuan berkonsentrasi seseorang terhadap lebih dari satu aktivitas pada waktu yang sama. Jika 2 tugas yang dilakukan cukup mudah, perbedaan antara orang muda dan orang madya itu hampir tidak ada. Misalnya menyapu sambil mendengarkan musik. Tapi jika mengendarai sambil berbicara itu perhatian terbagi pada usia madya itu sulit. Yang ketiga, perhatian berkelanjutan atau sustained attention. Perhatian berkelanjutan adalah kemampuan untuk tetap fokus dan terlibat secara terus-menerus pada suatu objek, tugas, peristiwa, atau aspek lingkungan tertentu, yang sering disebut juga sebagai kewaspadaan. Dalam tugas kewaspadaan sederhana, orang dewasa lanjut usia biasanya tampil sama baiknya dengan orang dewasa muda, namun pada usia yang kompleks, kinerja mereka cenderung menurun. Misalnya, mereka bekerja untuk memantau CCTV secara lama, itu perhatian mereka cepat teralihkan. Selanjutnya ada memori pada usia madya. Yang pertama, memori episodik itu yang paling menurun. Memori episodik itu yang berkaitan dengan pengalaman pribadi seperti mengingat peristiwa penting, tempat, waktu, dan situasi tertentu. Yang kedua, memori semantik. Memori semantik ini relatif bertahan daripada memori episodik tadi. Memori semantik itu mencakup pengetahuan umum seperti arti kata, fakta, nama tempat, dan konsep dasar. Selanjutnya, yang ketiga, memori sumber. Nah, di usia madya itu sering lupa asal informasi. Misalnya, siapa yang mengatakan sesuatu atau dari mana seseorang mengetahuinya. Yang keempat, memori prospektif. Adalah ingatan untuk melakukan sesuatu di masa depan, seperti mengingat minum obat atau menghadiri janji. Pada usia madya lebih sering mengalami kesulitan pada tugas berbasis waktu, misalnya untuk
ada acara di beberapa hari ke depan dibanding tugas berbasis peristiwa, misalnya mengambil obat saat melihat kotak ini. Selanjutnya, Baik, sebelumnya perkenalkan saya Darli Amindarita Nabia dengan NIM 2507020025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan psikologis dan juga kesehatan mental dewasa madya. Nah, kesehatan mental itu pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan gangguan atau suatu penyakit mental, tapi juga mencakup kondisi kesehatan mental yang positif, yang dimana kesehatan mental yang positif itu merujuk pada keadaan di mana seseorang merasakan kenyamanan psikologis, mampu berfungsi secara optimal, serta memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Nah, pada masa dewasa madya, aspek ini menjadi sangat penting karena mengingat individu itu berada pada masa kehidupan yang penuh dengan tuntutan, baik dari segi pekerjaan, keluarga, sosial, maupun perkembangan dirinya sendiri. Nah, menurut Rif, kesehatan psikologi seseorang itu dapat dilihat dari tingkat psychological well-being, yang dimana kondisi ketika individu itu dapat memahami dirinya, menjalin hubungan sosial yang sehat dengan orang-orang di sekitar, dan juga memiliki tujuan hidup, serta terus mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, konsep ini dapat diukur melalui apa yang disebut dengan self-report measures. Nah, yang mencakup 6 dimensi utama dalam kenyamanan psikologis. Yang pertama ada penerimaan diri. Nah, penerimaan diri itu merupakan kemampuan individu untuk memiliki pandangan yang positif tentang dirinya sendiri atau terhadap dirinya sendiri, baik terhadap kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, yang kedua ada relasi positif dengan orang lain. Nah, dimensi ini berkaitan dengan kemampuan menjalin hubungan interpersonal yang hangat, penuh kepercayaan, dan juga saling mendukung antara individu dan lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada otonomi, yang dimana otonomi ini merujuk pada kemampuan individu untuk bertindak secara mandiri, membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi, dan juga otonomi ini individu itu pada usia madya dia tidak mudah terpengaruh dengan tekanan-tekanan sosial yang ada di sekitarnya. Nah, yang keempat ada penguasaan lingkungan. Nah, pada penguasaan lingkungan ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi seseorang dalam mengatur, menata, dan juga memanfaatkan lingkungan secara efektif. Individu mampu menghadapi tantangan yang kompleks, dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah, dan juga menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini menggambarkan sejauh mana individu itu memiliki arah, makna, dan juga tujuan hidup yang jelas. Individu yang sehat secara psikologis, dirinya merencanakan masa depan, memiliki motivasi untuk berkembang, dan juga dapat menafsirkan pengalaman-pengalaman hidup sebagai sesuatu yang lebih bermakna. Nah, dan yang terakhir ada pengembangan diri. Walaupun tidak tercantum di bagian awal, tetapi Rif ini dia memasukkan pengembangan diri sebagai sebuah dimensi yang penting juga. Karena pengembangan diri itu mencakup kemampuan individu untuk dia terus mau belajar, dia mau memperbaiki diri, dan juga dia lebih terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Dan pada masa madya, hal ini terlihat dari keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam hidupnya, serta tetap berkembang meski berada dalam fase kehidupan yang dianggap tidak stabil. Selanjutnya, Baik, saya Yuniar Kamila Gunawan Putri dengan NIM 2507020009 akan memberitahukan bahwa masa dan batasan usia pada lansia. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, mengelompokkan masa lanjut usia ke dalam 4 kategori,
yaitu usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, usia lanjut 60 sampai 74 tahun, usia lanjut tua 75 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua yaitu 90 tahun ke atas. Dan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia lansia dibedakan menjadi beberapa tahapan, yaitu masa virilitas atau prasenium, yaitu 55 sampai 59 tahun yang merupakan masa kematangan jiwa. Masa usia lanjut dini atau sunscreen 60 sampai 60 tahun, serta masa usia lanjut di atas 65 tahun. Selanjutnya, Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Eunike Barmakani dengan NIM 2507020001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri usia lanjut, yaitu yang pertama adalah periode kemunduran, di mana pada masa lanjut usia, seseorang akan mengalami penurunan fungsi biologis yang terjadi secara alami dan bertahap, di mana organ tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan serta sistem saraf pusat mulai kehilangan efisiensinya. Kondisi ini menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan proses penyembuhan menjadi lebih lambat. Selain itu, kekuatan otot, keseimbangan, serta ketahanan fisik juga berkurang, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih terbatas. Selanjutnya yaitu kelompok minoritas. Meskipun jumlah lansia meningkat, mereka seringkali masih diperlakukan sebagai kelompok minoritas yang kurang mendapatkan perhatian. Banyak dari mereka mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan atau kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, yang dimana akibatnya timbul perasaan terpinggirkan dan tidak dibutuhkan. Yang berikutnya adalah perubahan peran. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami perubahan dalam peran sosial dan keluarga. Mereka mungkin tidak lagi bekerja atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, tetapi dapat mengambil peran sebagai penasihat atau teladan bagi generasi muda. Yang keempat yaitu penyesuaian yang buruk. Jadi tidak semua lansia dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap perubahan yang terjadi. Kehilangan pasangan, teman, status sosial, atau kemampuan fisik dapat menyebabkan stres dan depresi, yang dimana kondisi seperti ini disebut maladaptasi, di mana individu kesulitan menyesuaikan diri dengan realitas baru. Pendampingan psikologis, kegiatan sosial, dan dukungan emosional sangat membantu lansia dalam mengatasi tekanan emosi tersebut. Yang berikut adalah perbedaan individual, di mana setiap individual mengalami proses penuaan dengan cara dan kesempatan dan kecepatan yang berbeda-beda. Yang keenam yaitu penilaian lanjut usia, di mana seseorang sebagai lansia tidak hanya berdasarkan jumlah usia, tetapi juga dilihat dari kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari, kondisi fisik, serta kesejahteraan mental dan sosial. Dua orang dengan usia yang sama dapat memiliki tingkat kemandirian yang berbeda. Penilaian terhadap lansia sebaiknya mencakup aspek fisik, psikologis, serta sosial agar diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kondisi mereka. Yang berikutnya yaitu stereotip negatif usia lansia, yaitu banyak lansia menghadapi pandangan negatif dari masyarakat, seperti dianggap tidak produktif atau menjadi beban keluarga, yang dimana sikap ini dapat menurunkan kepercayaan diri dan membuat mereka merasa tidak berharga. Akibatnya, sebagian lansia menarik diri dari lingkungan sosial dan mengalami stres atau depresi. Yang berikutnya yaitu sikap sosial dan perlakuan, di mana kesehatan dan kebahagiaan lansia sangat dipengaruhi oleh sikap keluarga dan lingkungan sosial. Lansia yang mendapat penghargaan, perhatian, dan dukungan emosional cenderung memiliki kondisi mental dan fisik yang lebih baik. Sebaliknya, perlakuan kasar atau pengabaian
dapat mempercepat penurunan kesehatan mereka. Maka di sini keluarga memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan rasa hormat bagi lansia. Yang berikutnya adalah usia lebih dari 60 tahun. Jadi secara umum usia 60 tahun ke atas dianggap sebagai awal masa lanjut usia. Yang berikutnya yaitu kebutuhan beragam. Di lansia memiliki kebutuhan yang luas dan saling berkaitan. Mereka membutuhkan perawatan medis, dukungan psikologis, serta hubungan sosial dan spiritual yang baik. Yang ke-11 yaitu lingkungan tempat tinggal yang variatif. Lingkungan tempat tinggal variatif sangat mempengaruhi kesejahteraan lansia. Mereka yang tinggal bersama keluarga biasanya mendapatkan dukungan emosional yang lebih besar, sedangkan yang tinggal di panti jompo memerlukan perhatian khusus agar tidak merasa kesepian. Lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kemandirian sangat penting bagi kesehatan mental dan fisik mereka. Yang berikutnya yaitu gangguan pendengaran dan penglihatan. Jadi, pada usia lansia, penurunan fungsi pendengaran dan penglihatan merupakan hal yang umum yang terjadi pada lansia. Serta berikutnya adalah perubahan kulit, yang dimana penuaan menyebabkan kulit menjadi lebih tipis, kering, dan kehilangan elastisitasnya. Serta berikutnya adalah penurunan memori dan konsentrasi. Seperti yang kita ketahui, kemampuan berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Tetapi hal ini bisa diperlambat dengan melakukan aktivitas yang menstimulasi otak seperti membaca, menulis, atau bermain teka-teki. Yang berikutnya adalah keinginan untuk meninggalkan warisan, serta selanjutnya fungsi sebagai orang tua atau tokoh masyarakat. Yang di dalam masyarakat, lansia sering dianggap sebagai sosok yang bijaksana dan berpengalaman. Mereka berperan sebagai penasihat, panutan, dan penjaga tradisi. Berikutnya adalah kelekatan emosional, yang dimana lansia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keterkaitan pada hal-hal yang sudah lama dikenal, seperti rumah, barang pribadi, atau hubungan yang lama. Yang dimana kelekatan ini memberikan rasa aman dan kenyamanan di tengah berbagai perubahan yang sudah terjadi, serta menjadi sumber stabilitas emosional. Yang berikutnya adalah perasaan siklus kehidupan, yang dimana lansia seringkali merenungkan perjalanan hidup mereka. Perasaan bahagia dan sedih seringkali muncul bergantian karena refleksi terhadap pengalaman masa lalu dan kesadaran akan keterbatasan waktu. Yang dimana hal ini merupakan bagian yang alami dari proses emosional dalam menghadapi tahap akhir kehidupan. Serta yang ke-19 yaitu kreativitas. Kegiatan kreatif seperti melukis, menulis, berkebun, dan membuat kerajinan dapat menjadi cara bagi lansia untuk mengekspresikan diri dan menjaga kesehatan mental. Serta yang ke-20 yaitu rasa ingin tahu dan kejutan, lalu penyempurnaan atau pemenuhan hidup, serta konsep dan penerimaan diri, lalu ada kontrol terhadap takdir, serta orientasi ke dalam, dan yang terakhir yaitu kekakuan dan kelenturan tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan usia lansia. Menurut Harvard dalam musyawarah 2022, tugas perkembangan masa lanjut usia berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi, baik kebutuhan fisik maupun psikologis. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri terhadap penurunan kesehatan fisik dan kondisi kesehatan. Lansia perlu memiliki kemampuan adaptif terhadap berbagai perubahan tubuh akibat proses penuaan yang seringkali memunculkan penyakit. Jadi, saran yang sebaiknya dilakukan lansia adalah contohnya menggunakan alat bantu seperti tongkat atau kursi lipat saat berjalan jauh agar tetap bisa bergerak dengan nyaman dan mengurangi resiko jatuh atau penyakit sendi. Yang kedua adalah menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan penurunan penghasilan. Setelah tidak bekerja, lansia perlu menemukan kegiatan baru yang membuat hidupnya tetap bermakna. Di saat yang sama, mereka harus belajar mengatur keuangan karena penghasilan biasanya menurun.
Tanpa penyelesaian ini, lansia bisa merasa tidak berguna atau kehilangan arah. Jadi saran yang dianjurkan yaitu mengembangkan hobi yang produktif seperti berkebun, membuat kue, atau membuat kerajinan tangan yang bisa dijual untuk menambah pemasukan. Yang ketiga itu menyesuaikan diri dengan kehilangan pasangan hidup. Kehilangan pasangan hidup merupakan masa sulit bagi banyak lansia. Mereka perlu membangun kembali rutinitas dan belajar hidup lebih mandiri. Proses ini tidak hanya soal mengatasi duka, tetapi juga belajar mengurus dirinya sendiri dengan cara yang baru. Selanjutnya, yang keempat yaitu membangun hubungan sosial dengan teman sebaya. Pada tahap ini, lansia disarankan untuk menjalin interaksi dengan kelompok sosial seusia agar mendapatkan dukungan emosional, rasa kebersamaan, serta pengakuan sosial dari individu lain yang memiliki kondisi yang serupa. Jadi, saran yang dilakukan lansia itu contohnya aktif mengikuti kegiatan kelompok lansia seperti senam pagi, pengajian, arisan lansia, atau sekedar berkumpul di posyandu lansia. Yang kelima yaitu memenuhi tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan. Lansia tetap diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat, misalnya dengan menjadi warga negara yang baik, mematuhi norma sosial, serta beradaptasi dalam kegiatan lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu menjaga keteraturan aktivitas fisik sehari-hari. Lansia perlu tetap aktif agar tubuh tetap bugar. Aktivitas yang ringan tetap konsisten dapat membantu mempertahankan kemandirian dan mencegah tubuh semakin lemah. Aktivitas ini harus disesuaikan dengan stamina dan kondisi kesehatan mereka. Jadi, saran yang dilakukan lansia yaitu melakukan jalan kaki santai setiap pagi, menyapu halaman, atau melakukan peregangan ringan di rumah untuk menjaga kelenturan tubuh dan kesehatan jantung. Sekian dan terima kasih dari saya. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Udialfiana Dolunomleni dengan NIM 2507 020020. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perubahan pada lansia. Ada 3 perubahan, yaitu perubahan fisiologis atau fisik, kognitif atau intelektual, dan juga psikologis atau emosional. Yang pertama itu perubahan fisik atau fisiologis ini disebabkan karena pada masa lansia berbagai organ tubuh sudah mengalami penurunan seperti penglihatan, pendengaran, organ pencium atau organ untuk membau. Setelah itu organ perasa juga mulai melemah sehingga lansia lebih sulit untuk merasakan atau memberikan respon terhadap stimulus. Setelah itu ada perubahan pada kulit, otot, dan juga tulang. Kulit lansia itu menjadi lebih tipis, lebih kering karena elastisitas dan juga produksi minyak alaminya berkurang sehingga lansia lebih rentan terhadap goresan. Setelah itu lebih rentan terhadap luka-luka kecil sehingga diperlukan terapi khusus. Setelah itu otot lansia juga lebih lemah dibandingkan orang-orang biasa sehingga biasanya kebanyakan dari lansia itu mengalami sakit otot dan juga biasanya pada tulang lansia juga itu biasanya mengalami pengeroposan. Next. Oke, lanjut di perubahan fisiologis atau fisik yang ketiga itu perubahan sistem pencernaan. Gerakan usus yang melambat menyebabkan lansia sering sembelit, sakit perut, dan juga merasakan tidak nyaman saat makan. Stres dan kesepian berperan penting dalam kondisi pencernaan sehingga perlu makan makanan yang berserat dan minum banyak air serta lebih memerlukan pengolahan stres yang lebih baik. Setelah itu yang keempat ada perubahan sistem kardiovaskular, jantung memompa darah lebih lambat sehingga membuat pembuluh darah mengeras. Ini juga menyebabkan lansia itu kebanyakan lebih banyak
bisa terpapar sakit stroke, setelah itu sakit jantung. Oke, lanjut. Setelah itu ada perubahan kognitif atau intelektual, penurunan fungsi kognitif normal. Lansia itu mudah lupa, terutama pada hal-hal baru. Ingatan mereka itu sulit fokus sehingga kecepatan berpikir menurun dan butuh waktu lebih lama untuk memahami suatu informasi. Setelah itu muncul gangguan atau resiko terhadap kognitif. Lansia ini dapat mengalami gangguan kognitif karena demensia dan juga Alzheimer. Bisa lupa nama, lupa tempat tinggal, bingung, mereka biasanya tersesat, perubahan kepribadian dan juga emosi yang rentangnya bisa sangat cepat, kesulitan berkomunikasi dan juga melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah itu faktor yang mempengaruhi fungsi kognitifnya adalah karena otak. Jadi karena lansia itu mengalami penurunan pada fungsi otak juga, maka yang diperlukan adalah lebih rutin berolahraga, aktif dalam sosialisasi, setelah itu mengikuti kegiatan yang dapat mensimulasi otak, tidur cukup, dan juga kelola stres. Setelah itu lingkungan itu juga sangat berpengaruh pada pola kognitif atau lansia, jadi diharapkan keluarga dapat benar-benar mempersiapkan lingkungan agar bisa aman dan juga nyaman bagi lansia. Lanjut. Oke, yang terakhir ada perubahan psikologis dan juga emosional. Yang pertama, pengaruh perubahan fisik dan juga kognitif. Penurunan tubuh yang tadi seperti massa otot, setelah itu sistem kerja jantung yang melemah, ini dapat membuat lansia mengalami stres, sehingga mereka merasa tidak berguna lagi, sehingga memicu sifat marah dan juga sensitivitas yang lebih tinggi. Yang B, itu perubahan sosial. Lansia sering mengalami perubahan sosial karena hidup mereka lebih sulit untuk menjalani hidup jika sudah kehilangan pasangan. Setelah itu, karena sudah pensiun dan tidak produktif seperti dahulu, lansia biasanya mengalami stres. Setelah itu, anak juga sibuk dan tinggal jauh, mereka merasakan kesepian, sehingga perubahan posisi dan peran di keluarganya itu akan bergeser dan mereka akan merasa tidak. Setelah itu yang ketiga ada perubahan psikologis dan emosional menurut teori Erikson, integrity and despair, itu menjelaskan bahwa pada integrity, lansia merasa hidupnya bermakna, menerima masa lalu dan juga merasa damai. Ini pada lansia yang mendapatkan psikologis yang positif. Namun, jika dia negatif, maka dia akan merasa banyak penyesalan, takut pada menghadapi kematian, merasa gagal atau tidak dihargai. Setelah itu, dukungan yang dibutuhkan juga itu adalah dukungan emosional dari keluarga terdekat, dari sahabat maupun rekan sekolah. Terima kasih. Oke, sudah. Nah, selanjutnya adalah teori kepribadian lansia. Jadi, kepribadian lansia ini, seperti yang kita tahu, lansia itu merupakan proses akhir kehidupan yang tidak dapat terhindari. Nah, ini tuh ditandai dengan penurunan pada fungsi fisik, biologis, kognitif, psikis, sosial, bahkan emosional. Jadi penurunan ini tuh ternyata dapat merubah dasar pada kepribadian seseorang dan akhirnya itu akan berkaitan dengan bagaimana kualitas diri mereka nantinya dan kemandirian mereka ketika mereka sudah mencapai masa lansia. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, terdapat teori perkembangan lansia ada 3. Yang pertama adalah teori integritas diri versus keputusan atau ego integrity versus despair. Jadi, ini tuh terdapat pada tahap ke-8 Erikson, pada teori Erikson. Nah, jadi di sini tuh dikatakan bahwa lansia itu meninjau kembali hidupnya. Jika para lansia itu dapat menerima masa lalunya, mereka akan mencapai integritas dan dari pencapaian itu mereka akan memperoleh sebuah kebijaksanaan. Tetapi jika mereka gagal, maka mereka tuh akan muncul keputusan dan pemikiran
pemikiran bahwa mereka itu menyesal hidup dan ketakutan akan kematian mereka nantinya. Nah, keberhasilan mencapai integritas ini sangat berpengaruh kepada kepuasan hidup dan menjadi dasar berbagai intervensi gerontologi. Selanjutnya adalah teori disengagement atau penarikan diri. Teori ini tuh mengatakan bahwa penuaan itu akan sukses bila ada penarikan diri timbal balik antara lansia dan masyarakat. Bahwa seiring bertambah usianya lansia secara alami itu mereka akan mengurangi perannya dalam interaksi sosial. Nah, karena mereka sudah dikurangi perannya dalam interaksi sosial, maka otomatis masyarakat pun juga akan mengurangi tuntutannya kepada lansia karena memang sudah tidak dapat mereka penuhi lagi dalam posisi mereka yang sudah lansia. Proses ini dianggap membantu lansia itu untuk mereka dapat fokus terhadap dirinya sendiri dan mempersiapkan akhir kehidupannya. Serta ini dapat menjadi transisi kepada generasi muda untuk memberikan ruang agar generasi muda dapat mengambil alih peran sosial. Tetapi banyak sekali kritikan bahwa teori ini tidak berlaku untuk universal karena mengabaikan para lansia yang justru tetap ingin aktif di masa tuanya. Lalu teori yang ketiga, teori aktivitas. Selanjutnya, tolong. Teori aktivitas. Jadi di sini menyatakan bahwa penuaan yang sukses itu terjadi ketika lansia itu tetap terlihat aktif secara sosial. Lansia memiliki kebutuhan psikologis yang mirip dengan orang dewasa muda, sehingga ketika kehilangan peran lama, pekerjaan mereka ataupun posisi diri mereka yang dulu seperti akhirnya mereka akan pensiun, mereka itu perlu menggantikannya dengan sebuah aktivitas baru seperti hobi, kegiatan sesuatu, atau interaksi sesuatu, atau bersama suatu komunitas untuk menjaga bahwa harga diri mereka itu tetap ada dan fungsi kognitif sosialnya itu tetap ada. Nah, jadi teori ini tuh berpendapat bahwa kepribadian itu relatif stabil, di mana ketika seseorang pada masa mudanya itu sudah aktif, menemukan orang yang aktif, maka pada masa tuanya itu mereka akan cenderung tetap aktif. Lalu selanjutnya kita bahas tipe-tipe kepribadian lansia. Yang pertama tipe konstruktif. Nah, karakteristik dari tipe ini adalah yang paling adaptif dan ideal. Jadi para lansia akan bersikap untuk menerima kenyataan masa tua dengan tenang, mantap, dan optimis. Hasilnya, mereka itu akan mencapai integritas diri, seperti yang dikatakan pada teori Erikson tadi, mendapatkan integritas diri yang tinggi, memiliki rasa puas, dan aktif mencari kegiatan spiritual ataupun sesuatu kegiatan yang bermanfaat. Lalu yang kedua adalah tipe mandiri atau independent personality. Nah, memiliki karakteristik seperti dia itu memiliki kebutuhan yang kuat untuk mempertahankan otonomi dan kendali diri. Sikapnya itu adalah aktif mencari peran dan aktivitas pengganti ketika peran lamanya itu sudah hilang. Misalkan ketika pekerjaannya hilang, maka dia tuh tidak bisa menjadi orang yang diam saja. Dia akan mencari suatu kegiatan, aktivitas agar menggantikan perannya yang lama. Yang ketiga adalah tipe tergantung. Di sini memiliki karakteristik yaitu sangat mengandalkan dukungan emosional, sosial, dan fisik dari orang lain, dari pasangan, keluarga, anak-anak, bahkan para lansia yang memiliki perawat pun mereka sangat mengandalkan dukungan emosional, sosial, dan fisik dari para perawat tersebut. Mereka akan memiliki sikap yaitu adalah kebutuhan afeksi. Mereka sangat-sangat membutuhkan afeksi dan perhatian yang tinggi. Namun risikonya sangat rentan terhadap kesepian dan depresi jika mengalami kehilangan seperti kematian pasangan atau dipisahkan dari keluarga, ataupun mereka tuh sangat sensitif ketika kita tidak memberikan mereka afeksi, bahkan sedikit mungkin kayak seperti kesalahpahaman sedikit saja mereka sudah akan terasa tersinggung dan kesepian. Lalu keempat, tipe bermusuhan. Karakteristiknya adalah sangat mengandalkan dukungan emosional, sosial, dan fisik dari orang lain. Sama seperti yang ketiga, dia membutuhkan afeksi dan perhatian yang tinggi. Dan
Di sini resikonya pun mirip seperti yang sebelumnya, bahwa dia sangat rentan untuk memiliki pikiran-pikiran negatif kepada orang-orang di sekitarnya jika orang-orang tersebut tidak dapat memenuhi keinginan, afeksi, dan perhatian yang dia inginkan. Lalu tipe kelima adalah kritik diri. Dia memiliki karakteristik yang paling rentan dan pesimis. Sikapnya adalah meninjau masa lalunya dengan penyesalan yang mendalam. Jadi dia tidak dapat move on, dia akan selalu mengungkit kejadian masa lalunya yang akhirnya dia mengalami penyesalan yang mendalam terus-menerus, menyalahkan dirinya sendiri secara ekstrim atas semua kegagalannya. Hasilnya, mereka akan memiliki harga diri yang sangat rendah, sulit dibantu, dan sering menunjukkan sikap yang sengsara dan rentan jatuh ke dalam kondisi keputusasaan. Nah, ternyata kepribadian lansia ini juga berpengaruh terhadap psikososial lansia, yaitu seperti yang pertama adalah pada kemandirian. Kepribadian itu memengaruhi kemandirian seorang lansia. Tipe konstruktif atau mandiri lebih termotivasi untuk menjaga ADL, sedangkan tipe yang tergantung cenderung tetap cepat menyerahkan tugas sehingga fungsinya menurun dengan cepat. Lalu kesejahteraan psikologis. Kepribadian itu dapat menentukan PWB lansia. Tipe konstruktif memiliki PWB yang tinggi karena mereka itu mampu menerima hidup, sedangkan tipe kritik diri atau bermusuhan memiliki PWB yang rendah. PWB rendah berkaitan dengan kesepian, terutama setelah kehilangan peran atau pasangan, dan makin berat bila lansia memiliki coping yang buruk. Ketiga adalah interaksi sosial dan adaptif. Interaksi sosial lansia dipengaruhi kepribadian mereka yang ekstrovert lebih mudah kepribadian mereka. Contohnya ekstrovert lebih mudah beradaptasi dan menikmati kegiatan kelompok. Sementara yang memiliki sifat introvert lebih selektif dan nyaman dengan rutinitasnya sendiri. Kepribadian yang adaptif membantu mencegah isolasi dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan